وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Amma ba'du. Qala fadilatu Syekh Muhammad Bazmul hafizahullahu taala wa rahimahullahu taala fi kitabihi At-Ta'silu fi Thalabil Ilmi. Wa tsani أن العلم الذي مدحه السلف وأرادوه في كلامهم وعلم الشرعي وهو المقصود في مثل قول معاذ تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه liman la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah. Kitab antum enggak bawa lagi. Antum nih masyaallah. Wa huwal anisu fil wahdah was sahibu fil khalwah wad dalilu 'ala as-sira wal mu'inu 'ala ad-dira wal waziru 'inda al-ukhala 'ala ad-darra wal mu'inu 'ala ad-darra wal waziru 'inda al-ukhala wal qaribu 'inda al-ghuraba wa manaru sabilil jannah yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa sadatan yuqtada bihim adillatun fil khairi tuktafa atharuhum wa tarmuqu af'aluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala fadilatu Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala anna al-ilma alladhi madahahu salaf, ilmu yang dipuji oleh salaf yang mereka maksud dalam kalam mereka itu adalah ilmu syar'i. Dan itu adalah apa yang termaksudkan dalam perkataan yang masyhur dari Mu'adz bin Jabal, walaupun kalimat ini diriwayatkan dan didhaifkan sebagian ulama. Ta'allamul ilm. Ya, pelajarilah oleh kalian ilmu. Ya, pelajarilah oleh kalian ilmu. Nah, di sini kan dia umum ya, ta'allamul ilm. Tetapi ada indikator atau qarinah yang mengkhususkan ilmu tersebut. Jadi lafal ta'allamul ilma, al-ilma di sini zahirnya umum. Tapi ketika ada taqyid, ada qarinah setelahnya, maka ini menunjukkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kenapa begitu? Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun ya. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu syar'i lillahi ta'ala adalah mempelajarinya itu adalah suatu khasyah, rasa takut pada Allah Ta'ala. Wa talabahu ibadah. Menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Mudarasatahu tasbih. Mudarasah mudzakarah. Ya, berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, baik ilmu tajwid, tahsin, tauhid, apapun ilmu itu. Semua itu merupakan tasbih. Artinya kalam dalam majelis ilmu itu haruslah kalam yang relevan. Karena dia merupakan pujian dan pensucian Allah Ta'ala dari segala aib. Ketika antum membicarakan masalah tauhid, maka otomatis antum mensucikan Allah Ta'ala dari segala kesyirikan atau kebid'ahan. Begitu juga ketika antum membahas tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, baik dari Al-Quran dan Sunnah ataupun hukum-hukum Allah yang diistinbatkan oleh para ulama, maka hendaknya kalam itu sesuai dengan konteks menuntut atau mengajarkan ilmu. Ya, oleh karena itu ikhwah sekalian, ketika kita mengajar, usahakan tidak berbicara kotor. Dan memang seorang pengajar yang biasa di kehidupannya berbicara kotor atau jorok, walaupun dia
berusaha untuk menutup-nutupi kekotoran pikirannya atau lisannya di kajian yang dia ampu, pasti nanti akan keluar juga. Ya, pasti akan keluar juga. Akan Allah tampakkan hakikat lisannya. Begitu. Ya, jadi menuntut ilmu ini baik talib apalagi muallim itu jangan hanya menjaga ilmu ini di kajian semata, tapi di luar kajian. Di konteks seluruh hidupnya, di keluarganya, di kehidupan sehari-harinya. Ya. Karena bagaimanapun kelakuan kita di kebiasaan keseharian kita yang rutin yang tidak diketahui orang, apalagi kalau dia muallim, itu akan terketahui di bagaimana lidahnya. Begitu. Dai-dai atau ustaz-ustaz terutama di kalangan lain yang terbiasa ngomong jorok, ya, di kesehariannya itu akan keluar juga kok, walaupun dia berusaha untuk menahan-nahannya akan keluar juga, ya, dan akan Allah permalukan dirinya. Makanya harus dijaga diri kita, ikhwah sekalian. Dan kalaupun bermaksiat maka usahakan segera istighfar agar Allah tutupi, dan juga berdoa minta sama Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya. Kemudian membahas tentang ilmu ada suatu jihad. Ya, dan semoga Allah Ta'ala menilai kita ini mujahid dalam ilmu, walaupun tentu melihat bagaimana rendahnya kualitas keimanan kita dan juga amaliyah dan ibadah kita, sepertinya belum pantas memang kita dinobatkan seperti itu. Tapi kita berharap pada Allah minimal amalan kita diterima dalam menuntut ilmu atau mengajarkannya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah. Ya. Mengajarkan ilmu kepada pihak yang tidak mengenalnya itu adalah sedekah. Jadi ta'lim adalah sedekah. Hanya saja sedekah seseorang itu harus disesuaikan dengan kapasitas dirinya. Ketika orang hanya punya 200.000, maka jangan dia sedekah 200.000. Dia butuh modal untuk menghidupi dirinya. Kalau misalnya dia sedekah seluruhnya, maka ini keburukan buat dia. Bagaimana dia menghidupi nantinya? Maka dia sedekah sebagian, karena tidak semua ilmu kita itu matang. Kita sedekahkan sebagian dari ilmu kita. Tidak mungkin ada seseorang mengajar 24 jam. Ya, setiap hari, enggak mungkin. Bahkan mengajar 5 jam setiap hari aja itu kadang-kadang pemborosan, ya. Dia lebih banyak belajar dibandingkan mengajar. Harusnya begitu. Ya. Nah, kita tahu itu poin pertama. Poin kedua, sedekah itu tidak akan mengurangi kadar maknawi dari pemilik harta tersebut. Begitu pula dengan sedekah ilmu. Bahkan melipat gandakan dan membuatnya semakin berkah dan faham. Tapi dengan syarat yang pertama tadi, ikhlas tentunya. Dan yang juga syarat yang pertama tadi adalah dia tidak menyedekahkan seluruh yang dia punya. Artinya dia tidak mengajarkan segala yang dia anggap tahu, karena belum tentu yang dia anggap tahu, belum tentu yang dia anggap dirinya tahu itu betul-betul matang dalam pengetahuannya. Barangkali dia baru mendengar faedah ini, baru menyimak, lalu dia bergegas untuk menyebarkannya. Sementara apa yang dia simak itu menurutnya faedah, padahal itu kebatilan, atau menurutnya faedah, padahal itu belum lengkap, atau menurutnya faedah, padahal ada yang lebih bagus lagi yang bisa dia cerna nantinya. Ya, jadi jangan semuanya kemudian kita tuturkan. Ya, di sisi objek dakwah pun kurang menyukai siapapun yang terlalu bersedekah dalam dakwah. Maksudnya mengerahkan seluruhnya yang dia punya untuk berdakwah ilmu. Yaitu setiap 5 menit bikin status Facebook isinya faedah ilmu. Kira-kira gimana? Orang bosan nggak lihatnya? Pasti bosan. Ini, ya Allah, apakah dia sudah mengamalkan semua dari ilmu ini? Gitu kan? Orang berpikir gitu. Ya, kecuali kalau dia mesinnya wajar. Tapi pun ada software yang tiap 5 menit selalu memberikan notifikasi kepada kita, antum pasti bakal uninstall software itu. Annoying, disturbing, ganggu. Ya, makanya itu ikhwas sekalian,
Sebagaimana sedekah harta tidak semuanya kita berikan kepada insan, begitu juga dengan sedekah ilmu. Karena faktor-faktor tadi, ya. Tapi ketika antum bersedekah ilmu dengan baik, maka kita tahu bahwa sedekah itu adalah investasi akhirat. Begitu pula investasi dunia. Ya, jadi ketika kita menjaga agama Allah dengan cara sedekah ilmu dan zakat ilmu, maka Allah menjaga kita dengannya insyaallah taala. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Badlul ilm li ahli ilm, yaitu seseorang mengerahkan ilmu untuk ahli ilmu, maksudnya bisa mengerahkan ilmu untuk murid-muridnya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah suatu taqarrub ilallah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-anisu fil wahdah was-sahibu fil khalwah, atau bisa khalwah. Al-anis, sesuatu yang membuat hati tentram, itu anis, ya, teman yang enak, itu namanya anis, teman yang menyenangkan gitu, anis. Nah, membuat hati itu senang gitu, anis. Maka istiqnas yaitu mencari penenang hati, ya. Fil wahdah, yaitu dalam kesendirian. Antum ketika sendiri tapi antum punya ilmu, masya Allah, antum nggak perlu sendiri gitu, ya, merasa nggak sendiri insya Allah. Terlebih antum memiliki ilmu tauhid dan pemahaman tentang asma wa sifat yang baik, antum mau dimanapun antum nggak merasa sendiri. Antum memiliki as-sahib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Was-sahibu fil khalwah, dia menjadi teman dalam khalwatmu, yaitu menyendirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang sepertiga malam mungkin salat, ya mulai sepertiga malam salat sendiri atau dia sendiri bersama Allah. Kualitas orang yang memiliki ilmu tinggi dalam hal konteks khalwat itu berbeda dengan kualitas orang yang tidak punya ilmu ketika menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kualitas doanya beda. Itulah ilmu. Ketika ramai-ramai orang berlomba-lomba untuk menampakkan dirinya berilmu. Tapi ketika di kesendirian, apakah ilmu betul-betul teman dekatnya atau tidak? Maka dilihat di sini, apakah ilmu menjadikan dia menjadi anis fil wahdahnya dan sahib fil khalwahnya atau tidak? Ketika antum pergi ke tempat-tempat tanazuh, tempat-tempat rekreasi atau pariwisata semisal itu, ya, cobalah antum menepi, meminggirkan diri antum dari keramaian teman-teman antum, ya, dan kemudian antum berzikir di sana dan mengingat Allah dengan bentangan alam yang Allah ciptakan. Apakah di situ ilmu antum menjadi anis dan sahib di khalwatnya antum atau tidak? Nah, di situ. Pernahkah antum merasakan seperti itu atau enggak? Ya, terutama bagi kita yang memiliki hafalan Al-Qur'an. Ya, kepentingan hafalan Quran penting sekali bagi kehidupan kita, menyuburkan iman di qalbu. Ketika enggak ada kerjaan, murojaah. Kan enak. Ya, itu anis fil wahdah wa sahibul khalwah. Wad dalilu 'ala sarra. Wad dalilu 'ala sarra. Sarra. Ad-dalil di sini petunjuk, bukti atau petunjuk. Petunjuk ketika antum lagi senang. Oh, maksudnya apa? Gimana? Petunjuk bisa juga di sini dalilu ala sarra, bisa maknanya unwanus sa'adah, bisa. Tapi bisa juga maknanya adalah ilmu itu memberikan guidance dan petunjuk apa yang harus antum lakukan ketika antum lagi senang. Karena betapa banyaknya orang menjadi liar ketika senang, ya. Orang kalau udah senang bisa liar loh. Iya, semaunya dia. Ya kan? Lihat orang yang senang, kira-kira kalau senang menemukan barang tuh apa? Misalnya mancing mania. Misalnya orang, kok aneh sebutin sih. Misalnya orang mancing, ya kan? Dapat ikan, padahal cuma gabus. Ya, apa dia bilang? Mancing mantap. Ya.
Itu berkah ilmu atau cuman euforia kegembiraan semata? Coba kalau misalnya seseorang memiliki ilmu, alhamdulillah, dia tahu dengan lafal alhamdulillah itu terbit karena kolbunya meyakini, punya iman bahwa saya ini makhluk Allah dan Allah mentakdirkan ini terjadi. Ya enggak? Syuf, lihat, jangkauannya bukan lagi bulan seperti diklaim oleh Neil Armstrong atau NASA dan semisalnya. Jangkauannya itu alal arsy. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma dapat ikan cere satu, tapi masya Allah, alhamdulillah takdir Allah taala. Buat Anda dapat ikan cere doang, ya mati lagi, kan? Tapi ya masya Allah, dia langsung ingat pada Allah taala dengan itunya. Itu dari orang yang senang pun dia dapat petunjuk dari Allah taala dengan ilmunya itu. Ya. Coba orang lagi senang dapat uang, gaji, langsung dihabisin gajinya. Sufaha, safih. Tapi orang yang punya ilmu, dia bakal banyak ngerem, bis bentar dulu, hutang banyak nih, gitu kan? Bayar hutang dulu daripada nanti di akhirat repot, ya. Dan seterusnya. Anda pernah ada curhatan dari seorang talibah atau perempuan akhwat. Itu dia bilang, "Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang dia ngutang banyak, tapi pas ditagih sama orang yang memberikan hutang, dia selalu nggak mau bayar. Dan kemudian diancam sama pemberi hutang tentang akhirat. Hati-hati kamu nanti di akhirat susah loh, banyak hutang." Apa kata orang ini yang punya hutang, yang berhutang? Biarin, tagih aja saya di akhirat, nggak apa-apa. Gitu. Saya mah nggak masalah. Yang penting saya nggak punya duit di sini, pokoknya tagih aja di akhirat. Saya mah nggak masalah. Ini kalimat yang mengisyaratkan bahwa orang ini tidak punya ilmu tentang hari akhir. Seandainya dia tahu tentang kengerian hari akhir, nggak bakal berani dia mengucapkan itu. Ya enggak? Ya, udah nanti tagih aja saya di akhirat. Emang semudah itu penagihan di akhirat? Di waktu ketika setiap orang itu berusaha untuk mendapatkan segetir-getirnya pahala, yang penting dapatlah. Ya, makanya ngeri kalau kita punya kezaliman di dunia ini. Rasulullah SAW menyuruh siapa yang di dunia punya mazlamah, maka falyuhallilha, minta pemaafan dan penghalalan dari orang yang kamu zalimi. Karena di akhirat itu udah nggak bisa lagi, itu susah. Orang mau memaafkan susah, mikir-mikir, wah, maafin dia, mendingan saya dapat pahalanya dia daripada saya maafin dia, gitu. Iya. Kemudian wal mu'inu 'ala dharra, menjadi penolong ketika di masa dharra, sulit. Ya, orang kalau misalnya masa sulit juga banyak yang kalap. Apalagi pandemi seperti ini kan. Antum melihat berita demi berita tentang orang-orang yang kesulitan, PHK di mana-mana dan seterusnya. Tapi ketika orang itu punya ilmu, maka insya Allah Allah akan menolongnya melalui ilmunya tersebut. Tapi ilmu syar'i maksudnya. Wal waziru indal akhilla. Ilmu itu bisa menjadi wazir, menteri. Ya, di sisi orang-orang yang tersayang. Gimana itu al-wazir indal akhilla? Ada yang bisa menafsirkan enggak maksudnya gimana al-wazir? Menteri itu tugasnya apa? Menteri itu perwakilan dari suatu masyarakat gitu ya, dalam bidang tertentu. Ya, dia yang berbicara, ilmulah yang berbicara ketika antum di tengah-tengah orang-orang yang antum cintai. Coba kalau antum di tengah-tengah orang yang antum cintai, antum gak punya ilmu, maka antum akan berkata seperti orang yang gak punya wibawa. Tapi ketika antum punya ilmu dan antum di tengah keluarga, antum mengucapkan kalimat atau candaan yang didasari ilmu, orang tahu kalau antum punya ilmu. Maka orang yang memiliki ilmu itu terlihat memang dia seperti ilmunya itu selalu menjadi menterinya gitu loh. Menteri itu kan dia yang apa ya, yang tampil gitu ya. Menteri itu yang tampil. Ilmu itulah yang tampil kemudian ketika antum di tengah orang-orang yang antum cintai atau yang mereka mencintai antum. Tapi coba kalau misalnya ketika antum di keluarga, bukan ilmu antum yang tampil, tetapi reckless, yaitu ya kesoktahuan, ya kesongongan dan seterusnya. Orang akan menjauh. Dan posisi ilmu ini seperti wazir yang memiliki wibawa. Dan memang ilmu itu berwibawa, ikhwan. Ilmu dan amal saleh itu berwibawa. Antum ketika mengajak orang salat, orang itu akan tahu bahwasanya antum ahlus shalah.
Kalau antum mengajak orang ngaji, orang pun akan tahu bahwasanya antum antum pernah pengajian. Tapi coba kalau antum mengajak orang cuma bercanda doang, orang akan tahu bahwasanya antum tuh cuma ahli bercanda, nggak punya kebaikan, gitu kan? Wal qaribu indal ghuraba. Dan ilmu ini yang sangat dekat ketika di pengasingan, ya. Ketika antum terasingkan, menyendiri, di sini ghuraba, yaitu keadaan terasingkan, ya, tidak ada orang atau dijauhi orang misalnya. Tapi ilmu ini yang membuat antum merasa ada kedekatan dengan sesuatu, yaitu ilmu ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manaru sabilil jannah, ilmu adalah menara, atau bukan menara, bukan khata. Penerang. Dia manar, apa manar itu kita. Menara, ada menara. Kenapa disebut menara, Iwan? Karena di atas ada cahaya, ada sinar, ya kan? Makanya disebut menara, ya enggak? Antum tahu nggak dulu pagoda Pastiles? Antum tahu nggak? Iya, yang bukusnya bulat itu, yang kaleng itu. Tahu nggak antum? Tahu. Antum tahu nggak? Oh, ini zamannya beda. Antum dulu ada namanya pagoda Pastiles. Sekarang udah nggak ada. Kalau mau mudik tuh itu laris itu pagoda Pastiles. Itu kan ada menaranya, bukan itu? Ada. Nah, itu. Ya. Karena ini menara jadi inget itu pagoda Pastiles. Carilah pagoda Pastiles. Antum tahu pagoda Pastiles ya gitu? Pagoda Pastiles tahu nggak? Ini emang deso. Iya, nah itu menara itu. Jadi manar yaitu seperti menara, dia memberikan cahaya, ya. Jadi kalau memberikan cahaya, orang dari jalan itu diberikan cahaya, ya, dia bisa jalan. Nah, ilmu itu seperti itu, dia membimbing dengan cahayanya jalan menuju surga. Ya, yarfa'ullahu bihi aqwaman. Allah Ta'ala mengangkat sebagian kaum dengan ilmu tersebut. Fayaj'aluhum fil khair. Maka Allah jadikan mereka ada pada kebenaran, yaitu kebaikan, dan menjadikan ilmu itu sebagai qadah, sadah. Afwan, di sini qadah dan sadah bisa juga kembali hal untuk hum, yaitu mereka menjadi qadah dan sadah, ya, yaitu menjadi qadah, penyetir. Dan rata-rata kita lihat masyarakat atau manusia itu akan menjadikan orang pemimpin itu yang punya ilmu. Iya, itu fitrah manusia, punya ilmu atau pengalaman. Dan pengalaman itu pun sebenarnya sebagaimana kata sebagian orang, experience is the best teacher. Itu kata buku Sinar Dunia, ya, ada di bawah itu. Experience is the best teacher. Ya, when there is a will, there is a way, ya kan gitu. Tuh. Nah, itu qadah. Ya, ilmu itu orang yang ahli ilmu, dia yang bisa menyetir pemikiran orang. Dan sadah, para tuan. Ya. Yuqtada bihim. Mereka akan dituntun, dia menjadi penuntun, akan diikuti oleh orang-orang. Nah, makanya tidak sedikit dari sebagian orang pengen menjadi ahli ilmu, tapi niatannya supaya yuqtada bihim, supaya diikuti. Ini salah. Ya, ini niatannya salah. Supaya banyak pengikutnya, supaya banyak yang nyukain gitu. Ini salah. Pada hakikatnya ilmu ini bukan untuk itu. Itu hanyalah bonus dan fitnah bahkan kadang-kadang. Makanya Abdullah bin Mas'ud suatu ketika, beliau sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan sudah wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berjalan, entah mau ke masjid atau kemana. Tapi ketika beliau berjalan, tiba-tiba beberapa ikhwan dari kalangan tabi'in mendekati beliau dan jalan di sekitar beliau.
Ngerti nggak maksudnya? Ngikut juga. Iya, mengiringi ikut gitu. Oh, gitu kan. Oh, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat. Apa? Abdullah bin Mas'ud langsung ngusir mereka. Ngusir mereka. Pergi kalian semua. Sesungguhnya hal seperti ini adalah penghinaan untuk tabi' dan fitnah untuk matbu'. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Ngerti atau? Penghinaan untuk tabi' dan fitnah untuk matbu'. Penghinaan untuk orang yang ikut-ikutan dan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Oke? Ngerti nggak sih? Kalau misalnya antum anda bayangin diri antum habis isi kajian. Ya, antum habis isi kajian nih. Kajian tabligh akbar tematik. Judulnya terong basah misalnya. Ya. Kan judul kajian tematik kadang-kadang kan ngeselin ya. Pentil ban segala apa-apa gitu kan. Misalnya itu. Ya. Hah? Iya. Apa salahku dan ku-nya pakai huruf ki. Apa salahku gitu kan pakai ki. Nah, yang datang banyak hadirin, masya Allah, ikhwan akhwat, masya Allah, muda-mudi ya. Antum kemudian datang kajian pakai moge, ya. Selepas kajian, antum bilang, wah bro, jadwal anda penuh nih, ya. Ya sampai gini jam, sebenarnya supaya jamnya dilihat mereknya bagus. Jadi anda harus segera caw nih, gitu. Ustadz pakai bahasa gaul, segera caw. Gue mau caw dulu nih. Kemana? Masih sono. Akhirnya panitia mengiringi dia. Bukan mengiringi jenazahnya, tapi mengiringi dia. Ya, dia jalan. Masya Allah Ustadz ini, dan samping-sampingnya banyak panitia yang ikutin. Ini wajar, kayak gini wajar namanya Ustadz ya, supaya di backup lah, supaya masa Ustadz dibiarin sendiri gitu ya. Ya ditemenin lah, ini wajar. Tapi kalau versi Abdullah bin Mas'ud nggak mau digituin. Pergi semuanya, paling satu orang doang mungkin yang ikut. Jangan pergi, ngapain sih? Gitu kan? Karena apa? Hal seperti ini bikin kalian itu hina. Tapi dan membuat yang matbu' itu saya yang diikuti menjadi fitnah ini buat saya. Ujub, sombong. Dan memang kerasa kalau antum diikuti orang. Orang mengagungkan antum ustaz, itu kerasa. Lihat nih saya ustaz. Terus habis itu nanti jemaah pada ngeliatin. Dia di backup sama panitia. Itu kerasa itu. Fitnah buat hati. Sampai parkiran ya. Terus parkiran, jemaah-jemaah yang lagi parkir langsung ngeliatin gitu. Ustaz. Apalagi umahat ibu-ibu tuh. Gantengnya, iya. Motornya cakep banget, masya Allah. Sendalnya, wah, ya. Oh iya, bagus. Iya, sendal, cakep. Taunya salah pakai sendal ustadznya. Gimana? Jadi, iya beneran kayak gitu. Itu terjadi di kita loh, beneran. Pas ada kajian-kajian biasa itu. Ya, umahat ngeliatin dari parkiran, ngeliatin dari jauh. Mata tertuju padanya. Seperti ustadznya, ini fitnah buat ustadznya. Memang benar susah ini menjaga seperti ini. Apalagi kalau ustadznya masih muda ya. Nah kemudian suka pamer ini itu. Akhirnya apa ya? Fitnah buat hatinya dan perendahan buat para panitia ini. Sebenarnya mereka itu posisi itu seperti apa ya? Membeo ikutan gitu loh. Nah itu yang tidak diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu di zaman beliau, di zaman salaf. Kalau di zaman kita malah justru sebagian dari orang pengen digituin. Ya, merasa punya uang kemudian menyewa polisi-polisi yang bisa pakai sirine itu loh. Ya, supaya kelihatan dikawal sama polisi.
Padahal bukan siapa-siapa orang ini, cuma karena punya duit aja, pengen supaya orang-orang melihatnya. Wah, masya Allah, tuh lihat seperti ini, fitnah. Ya. Nah, orang-orang yang memang betul-betul meniatkan untuk ilmu dan untuk ta'lim lillahi ta'ala, maka rata-rata justru sebenarnya mereka nggak mau diperlakukan seperti ini, nggak mau terlalu dispesialkan. Ya begitu. Karena apa? Karena berat ketika kita mengkaji ilmu atau beramal, itu dapat tambahan bonus-bonus pengagungan orang seperti ini. Begitu ya, ikhwan. Ya, nanti antum kalau udah jadi Syekhul Islam Rafi'i, ya jangan mau dibegitukan. Ya mungkin wajar ada yang guide antum, ada yang nuntun antum, wajar, tapi ketika itu terjadi, istighfar dan antum melihat aib-aib antum sebenarnya di kesendirian antum, apa yang telah antum lakukan itu. Jadi ketika antum ada potensi ujub di kondisi seperti itu, maka ingatlah dosa-dosa antum. Maka otomatis insyaallah lumer itu ujub itu. Karena antum tahu aib antum malu sendiri. Bahkan antum malu lihat orang tuh banyak, malu beneran. Ketika antum ingat, tapi ketika antum nggak ingat aib antum hanya mengingat jasa antum terhadap dakwah ini, tadi kajian bagus banget, apa yang terjadi? Ya makin wah. Kalau bisa tambah orang dong, masih cuma segini doang, gitu kan? Gitu. Tapi di sisi lain memang harus seorang ustadz atau dai yang mengajar itu dihargai. Ya jangan dibiarin, udah Ustaz pulang aja sana sini pulang. Ustaz jalan cukup gitu. Iya, jangan gitu juga tapinya, ya dihargailah. Cuman jangan sampai membuat fitnah. Iya, dan juga memang kalau zaman sekarang memang kayaknya perlu ditemani untuk parkiran. Karena juga pandangan manusia sekarang, ustadz sendirian ke parkiran, dari tabligh akbar sendirian ke parkiran. Itu kan dilihatin sama orang, ih ustadz sendirian kayak dibuang banget tuh, ustadz tuh kayak nggak gitu. Jadi pasangkan orang sudan lagi gitu. Iya, serba salah. Iya. Memang paling enak itu pakai helikopter pribadi. Iya. Parkirnya di atas kubah. Ya. Gimana? Emang serba susah. Ta'ala kulihal mau apapun kondisinya, antum ingat dosa antum terus. Sehingga wujubnya hilang. Malu sama Allah Ta'ala, malu sama masyarakat, malu sama diri sendiri juga. Ya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ada soal, Puan? Nah, cukup sampai sini insyaallah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.